Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Mari berikan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan pujian dan sorak tepukan kepada Dia, Yesus, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memelihara, Allah sumber kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Yesus, yang ajaib, nama keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pada sore malam hari ini Engkau telah hadir, Engkau berbicara, Engkau memberikan kekuatan penghiburan. Engkau menghadapkan wajah-Mu ketika firman-Mu dan kesaksian. Sebagaimana Engkau berkata dalam Wahyu bahwa kami mengalahkan ular naga itu dengan darah anak domba. Dengan kata-kata kesaksian kami, dan karena kami tidak mencintai hidup kami sampai kepada kematian. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau hadir, Engkau yang menebus kami, tapi Engkau juga memberikan kesaksian-kesaksian yang meneguhkan bahwa Injil itu diberitakan dengan sejati. Dan terpujilah nama-Mu untuk belas kasihan-Mu yang Kau perlihatkan lewat tanda ajaib dan mujizat-Mu Tuhan. Dan sebentar kalau kami mau mendengar, biarlah firman itu dan kesaksian itu akan sungguh menguatkan, membangkitkan iman kami, dan percaya untuk adanya kekuatan dan juga sumber kesembuhan yang datang dari Yesus semata-mata. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara, Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengar kesaksian dari Bapak Heri Surjaji beserta dengan Ibu. Dan hari ini kita bersyukur untuk satu kesaksian yang akan disampaikan. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih Bapak Markus dan Ibu Vivi telah memberikan kesempatan kepada kami. Malam ini kami bisa hadir dan akan memberikan kesaksian tentang kesembuhan dari mata dari suami saya. Yang mana suami saya mata sebelah kanan telah dioperasi kataraknya sudah lama sekali, tapi yang sebelah kiri sampai detik ini tidak dioperasi karena sangat tidak memungkinkan. Kejadian yang sangat-sangat luar biasa pada tanggal 5 September yang baru lalu. Biasanya sore hari kalau suami saya setelah selesai mandi pasti minta lihat TV dan kami mesti menyediakan apa yang akan dilihat. Selalu yang diminta itu filmnya Jackie Chan atau yang lain-lain gitu. Kami tidak pernah membuka filmnya Tuhan Yesus. Akan tetapi pada tanggal 5 September sore menjelang malam, begitu kami membuka TV, langsung ditayangkan, keluar tayangan Tuhan Yesus menyembuhkan mata Bartimeus. Kami sangat merasa heran sekali. Kok bisa gitu? Terus saya bilang sama suami saya, kok ini loh Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang matanya buta. Jadi
kebetulan suami saya juga seneng lihat, agak lama lah saya dampingi. Setelah itu dia agak ngantuk, minta masuk kamar tidur. Setelah itu saya mikir, apakah anak saya Pak Roni ini yang menyediakan film ini untuk dilihat papanya. Terus saya tanya, saya WA tanya, apakah kamu Nyo yang buka filmnya Tuhan Yesus ini? Anak saya bilang enggak Ma, gitu. Aduh, saya merasa tambah gimana gitu loh. Saking senengnya saya sampai menangis. Besok paginya subuh jam 2, suami saya bangun bilang sama saya, Yeng, kalau manggil saya kan Yeng, Yeng, mataku ini nggak dioperasi loh, tapi kelihatan. Saya kaget, kamu ini ngimpi ta? Saya tanya gitu, kan bangun tidur, kamu ini ngimpi ta? Enggak, aku enggak ngimpi, mataku enggak dioperasi gitu, tapi aku bisa kelihatan. Waduh, hati saya ini jadi gimana gitu. Saya bilang, oh ini mujizat Tuhan kok. Ini mujizat Tuhan, katarak kamu yang sebelah kiri diangkat oleh Tuhan, sudah dibuang jauh-jauh. Saya bilang gitu. Nah, terus saya bilang, puji Tuhan kok. Dia juga ikut ngomong puji Tuhan. Esok harinya waktu mau makan pagi, dia tanya saya, Yeng, apakah aku perlu ke dokter? Saya kaget. Biasanya kalau dia sakit sudah nggak tahan baru ngomong kalau mau ke dokter. Kalau sakit-sakit biasa nggak pernah minta ke dokter. Terus saya tanya, kenapa? Kamu mau ke dokter mana? Aku mau ke dokter mata. Loh, kenapa matamu? Enggak, aku mau periksa. Jadi maksudnya dia sendiri nggak yakin gitu loh. Ada kataraknya, tidak dioperasi tapi dia bisa melihat. Saya coba ambilkan kertas gitu, tisu agak tebal. Saya tutupkan yang mata kiri dulu, kan kanan kan sudah dioperasi. Dia bilang jelas. Terus saya tutup lagi yang mata kanan, yang kataraknya yang sudah diambil sama Tuhan. Saya tanya, kamu lihat ini jelas enggak? Dia bilang jelas. Aduh, haleluya. Saya sampai rasanya gimana gitu loh. Terus saya tanya lagi, kok perhatikan ya, kamu kelihatan saya enggak? Jaraknya lumayan 2 meter lah, sekitar 2 meter. Kamu kelihatan saya enggak? Kelihatan. Jelas enggak? Jelas gitu. Nah, kelihatan cantik gitu. kalau saya tanya cantik enggak? Dia malah menggoda saya, enggak, jelek katanya. Lucu. Terus berapa hari kemudian waktu beliau keluar dari kamar kan mesti saya gandeng. Kebetulan anak saya Roni dari jauh itu jalan mau masuk gitu loh. Terus dia bilang, itu Roni katanya gitu. Terus saya tutup lagi matanya yang kanan. Jadi yang kiri yang saya tes. Kamu kelihatan enggak itu siapa? Iya, itu Roni. Jelas enggak? Jelas katanya. Ya, inilah kesaksian kami. Tuhan Yesus luar biasa. Kebaikan Tuhan Yesus benar-benar luar biasa. Tuhan Yesus telah mengangkat katarak dari suami saya, telah dibuang jauh-jauh sehingga dia sekarang kedua matanya semua lihat dengan jelas. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, berikan kemuliaan. Saudara, jadi 1 minggu sebelumnya kan kita ada ibadah worship dan healing night. Dan Pak Heri datang. Juga ada Pak Tani waktu itu juga datang. Jadi besan beliau juga ada di situ. Dan kita doa. Jadi beliau ini didoakan oleh Pak Leo. Jadi Pak Leo ada panggil sama Pak Franky. Ya. Pak, betul ya? Pak Franky di situ tuh, saya ingat. Pak Leo panggil lalu bertiga doain Pak Heri. Dan semua orang mendoakan yang lain gitu ya, yang sakit, yang berkebutuhan.
Jadi kemudian kita berdoa dan 1 minggu kemudian hari Sabtu itu saya lagi mau pergi sama Ibu Vivi ke Penjaringan. Karena Ibu Helen lagi ada di Balikpapan sama Pak Roni sama Ibu Lani. Jadi beliau mengatakan, Pak, saya perlu ngomong ini, saya udah gak tahan. Kenapa? Saya pikir ada apa? Tentang Papa, ada apa? Ternyata beliau cerita dan dikatakan bahwa setelah nonton film itu, malamnya itu Yesus seperti mengoperasi matanya tanpa darah dan kemudian dia bisa melihat dengan jelas. Dan itulah cara Yesus menyembuhkan. Jadi seperti dengan Ibu Esra waktu itu pada malam itu juga Tuhan mengganti jantungnya. Hari ini Pak Heri juga mengalami di mana Yesus menyembuhkan matanya. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Boleh kita akan berdoa untuk Pak Heri pada saat ini. Oke, boleh kita tumpang tangan, arahkan tangan kita akan berdoa untuk Pak Heri. Bapak, kami bersyukur pada saat ini untuk kesembuhan yang Engkau sudah karuniakan lewat mujizat-Mu pada saat ini. Terima kasih Yesus bahwa Engkau setia. Tuhan, Engkau mendengar seruannya. Udah begitu lama dia menginginkan dia bisa melihat dengan mata kirinya. Dengan jelas pada hari ini dia bisa melihat dengan baik, dengan terang. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doa. Engkau menyembuhkan penyakitnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk 1 tahun yang Engkau tambahkan ke dalam usianya. Berkati dan kami percaya bahwa di dalam tahun yang ini Tuhan, tambahan tahun 79 dia menjalaninya dengan sukacita dan penuh kesehatan, kekuatan dan juga melihat anak cucunya Tuhan perkasa di bumi ini, berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati Tuhan, berkati juga tante yang mendampingi dan juga untuk semua yang bekerja melayani. Kami berdoa untuk anugerah-Mu bersama-sama dengan hamba-Mu ini. Diberkatilah dia Tuhan dengan kemurahan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, puji Tuhan. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu. Hari ini saya ingin share sedikit firman Tuhan. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa ini adalah kisah kesembuhan di pintu gerbang domba dekat kolam yang disebut sebagai Bethesda. Jadi kalau saudara ke Israel, itu dekat gereja Santa Ana di sebelah baratnya itu ada kolam dan turun ke bawah itu namanya kolam Bethesda. Kolam Bethesda artinya mercy, rahmat. Dan pintu gerbang domba itu biasanya tempat domba yang akan dibawa masuk ke dalam bait suci untuk dikurbankan. Apakah Yesus seperti kebetulan masuk dari gerbang domba dan duduk di kolam Siloam itu? Jawabannya tidak. Karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dia adalah Allah yang penuh dengan merciful God. Allah yang penuh dengan rahmat itu. Tetapi saudara lihat di situ apa yang terjadi. Siapa orang-orang yang ada di serambi Siloam itu atau Bethesda itu. Dikatakan di situ ada sejumlah besar berbaring orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Ini adalah orang-orang yang tak berdaya. Orang-orang yang diabaikan. Orang-orang yang hopeless. Orang-orang yang sudah ada diharapkan di dalam masyarakat. Nah, mereka cuma tunggu mercy. Mercy sesuatu yang tidak layak mereka terima. Tapi mereka juga masih berharap. Dan mereka berharap apa? Ada sebuah tradisi bahwa air itu bisa tiba-tiba bergejolak. Dan dikatakan bahwa di situ malaikat sedang mengaduk kolam itu. Lalu siapa saja yang loncat akan sembuh. Dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan Yesus melihat orang itu berbaring karena dia tahu telah lama dalam keadaan itu. Dan berkata dia, maukah engkau sembuh? Saudara-saudara, mungkin ini adalah orang paling lama yang sakit di situ. The longest patient. Yang gak keluar, mungkin ada yang sudah keluar, ada yang mungkin sudah meninggal, tapi dia 38 tahun. Nah Bapak Ibu, 38 tahun itu di dalam perjanjian lama adalah apa? Lamanya bangsa Israel di padang belantara.
38 tahun bangsa itu menanti, terkurung. Tidak bisa bikin apa-apa kecuali bertahan hidup saja. Dengan mana? Dengan burung puyuh yang tiap hari. Dan itu cuman barely enough. Tidak berkelimpahan. Dia sudah begitu lama. Lalu tiba-tiba Tuhan datang mendampingi, mendekati dan mengatakan, maukah engkau sembuh? Dokter, segala dokter ini datang dan mengatakan, maukah engkau sembuh? Perhatikan apa jawaban daripada orang ini. Instead of dia mengatakan, aku mau. Sudah lama aku menantikan. Tetapi justru dia bilang, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Bukannya dia ingin dengan iman, tapi justru dia datang dengan mengasihani diri sendiri. Aku tidak ada yang perhatikan. Mungkin sudah kelamaan sakit, sudah kelamaan tertolak, sudah kelamaan menderita, sudah kelamaan tidak mampu. Hidup dengan self pity. Aku tidak ada yang menolong. Mungkin juga orang kesel kalau lama-lama orang punya sikap begini juga, siapa yang mau tolong dia? Kelakuannya kayak gini, attitude-nya kayak gini juga nggak mau ditolong. Siapa yang mau nolong orang kayak gini? Yang hidupnya cuma putar kaset rusak tentang penderitaan dirinya terus menerus. Tidak ada sesuatu yang positif yang keluar dari mulut orang ini. Tapi perhatikan Bapak Ibu, siapa yang menghampiri Yesus? Yesus sendiri yang datang. Bukan orang itu datang cari Yesus, enggak. Yesus yang datang dan menawarkan, maukah engkau sembuh? Tindakan mujizat merupakan tindakan atau manifestasi dari belas kasihan Tuhan. Tidak ada satu orang yang boleh klaim dirinya aku layak terima mujizat, enggak ada. It's all mercy. Itu semua adalah karena rahmat Tuhan. Dan saya percaya tempat yang Tuhan pilih untuk memperlihatkan, mengajarkan orang tentang betapa pentingnya mujizat itu. Tanda itu bukan karena kamu layak, tapi karena akulah yang memberi rahmat itu, menyodorkan kepada kamu. Maukah engkau sembuh? Dan ini sama sejalan ketika jemaat di dalam Kisah Rasul 4 berdoa dan mengatakan, oh Tuhan, berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ulurkanlah tangan-Mu, lakukanlah tanda ajaib, dan sembuhkanlah orang sakit demi dan oleh karena Yesus. Dia gak bilang, Tuhan kami mau menyembuhkan mereka. Enggak. Tuhan ulurkan tangan-Mu. It is all your mercy, oh God. It's not us. It's all you. Kaulah yang mampu melakukannya. Dan disinilah Yesus, dokter ajaib itu mengatakan, maukah kamu sembuh? Dan akhirnya orang itu sadar bahwa dia tidak perlu menunggu lagi air kolam itu diaduk. Hari itu yang menyembuhkan ada di depan matanya. Lalu Yesus tidak minta izin kepada orang itu. Mau lagi apa enggak? Hari itu dia bertindak. Dia mengatakan, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Dan dikatakan pada saat itu juga, sama-sama katakan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Persoalannya itulah pada hari Sabat. Satu kali saya bicara sama satu teman saya, anak rabi di Yerusalem. Dia bilang, Pak, firman ini mengubah fatwa Sanhedrin sampai sekarang. Fatwa agama Yahudi bahwa demi orang sakit, ambulans pada hari Sabat tetap boleh lewat. Semua orang yang dalam kondisi sakit, yang dalam kondisi perang, menderita, kalau hari Sabat boleh mendapatkan dispensasi. Dia bilang karena Yesus melakukan itu di hari Sabat. Apakah Yesus melanggar hari Sabat? Jawabannya tidak. Hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya ada kebutuhan yang lebih tinggi daripada sekedar mentaati aturan, yaitu hukum yang lebih utama, mengasihi sesamamu manusia. Sama seperti engkau mengasihi Tuhan. Orang kelaparan, beri mereka makan. Walaupun itu harus pada hari Sabat. Orang yang sakit,
sembuhkan. Walaupun kelihatannya itu tidak seturut dengan aturan Sabat. Bapak Ibu, it's all mercy. Mercy melampaui hukum-hukum Taurat. Mercy melampaui aturan-aturan manusia. Apakah aturan itu perlu? Yes, perlu. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu belas kasihan, rahmat, kasih karunia, anugerah Tuhan. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara perhatikan, mercy lebih dahulu, baru kesucian, tuntutan kesucian. Yesus gak bilang gini, lu puasa dulu ya, lu bayar kurban dulu ya, lu mesti begini dulu ya, baru nanti aku kesembuhkan kamu. Enggak. Yesus sembuhkan dia dulu. Tapi setelah dia terima anugerah, dia bilang, sekarang kamu sudah terima anugerah, kamu jangan berdosa lagi. Jangan hidup lagi dengan gaya hidupmu yang lama. Amin saudara. Ini berarti mercy dan tanggung jawab rohani tidak lepas satu sama lain. Jangan merasa, oh aku udah hidup dengan mercy. Gak perlu lagi hidup di dalam aturan dan tanggung jawab moral, kekudusan. Enggak saudara. Yesus mau membalikkan apa yang selama ini menjadi tuntutan orang Farisi. Kamu harus suci dulu, baru kamu layak untuk menerima rahmat Tuhan. Tapi sebaliknya, untuk orang sakit ini, Yesus mengatakan, aku mau dia sembuh. Itu tanggung jawab saya. Itu kedaulatan saya. Yang kedua kita belajar bahwa kesembuhan mujizat, tanda ajaib. Bukan sekedar tanda kemurahan Tuhan. Tetapi yang kedua, tanda kedaulatan Allah. Karena di sini orang-orang itu sudah tidak mampu lagi melakukan. Uang mungkin sudah habis. Sama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Sudah habis semua duitnya. Udah gak ada lagi yang dia bisa upayakan. Dan hari itu dia cuma dengar satu hal. Ada Yesus yang menyembuhkan. Ada Yesus yang memulihkan. Dan asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan Yesus menyembuhkan orang ini. Apakah ada persyaratan-persyaratan? Kalau menurut hukum Taurat, orang ini sudah harus dibunuh. Karena dia tidak teriak najis-najis di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Itu menajiskan orang lain berarti. Dengan sentuhan-sentuhan dia, karena dia sakit pendarahan. Menurut hukum Taurat, orang ini tidak boleh ada di kerumunan orang banyak. Tidak boleh masuk ke gereja. Tidak boleh masuk ke bait suci. Dia diskualifikasi. Tapi hari itu dia mau mengatakan, aku dengar ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Asal ku camah saja jubahnya. Mungkin kalau setelah itu aku mati, aku dipukuli orang, but it's worth it, saya fight. Jangan menyerah. Perlu keberanian untuk datang, amin. Jangan takut, minta saja kepada Tuhan, dia akan sembuhkan, amin. Hari boleh kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan pada saat ini. Thank you Lord, praise you Lord God. Thank you Jesus.